sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara, bukan selamat sekarang, semangat pagi. Walaupun sekarang sore-sore, tapi semangat pagi. Kalau saya dulu semangatnya justru sore karena mau keluar main gitu kan. Kalau pagi sekolah, siang tidur, sorenya juga semangat. Selamat berjumpa dalam podcast kita Telkom Smart. Apa nih? Lupa saya kadang. Telkom Smart Campus Award. Maklumlah profesor. Kadang-kadang lupa, saya sendiri kadang-kadang lupa bahwa saya sudah profesor. Beyond Imagination, luar biasa sekali. Ini adalah podcast langsung dari Jakarta dan saya ditemani oleh dua orang yang luar biasa. Yang namanya juga saya harus baca karena saking panjangnya. Yang pertama, Mas Andi Arsyil Rahman Putra. Halo Mas Andi. Semangat pagi Pak Prof. Nah ini kalau multiple choice ditanya nih, panggilannya Andi, Arsyil, Rahman atau Putra? Andi boleh, Arsyil boleh, tapi jangan Rahman karena itu nama bapak saya. Oke, maaf Om. Ya, Panjang ya. Pak Andi ini ya. Enak Arsyil. Andi aja, Andi. Oke, di sebelahnya Mas Andi, ini Mas panjang juga namanya. Mas Bayu Janitra Wirjo Atmojo. Yes, Prof. Panggilannya Mas Bayu Janitra atau satunya bapaknya juga? Itu Buyut berarti. Oh, Buyut. Jadi lebih panjang lagi ya. Lebih panjang lagi. Panggil Bayu aja, Prof. Bayu aja. Kita ada kemiripan. Kalau kakek saya namanya Wiryono Putro. Wow. Wiryono, ya. Berarti nggak jauh-jauh saya. Paling Ya, nggak dokter lah. Betul. Amin. Menurut ini contekan Pak Andi Arsyil ini adalah seorang influencer. Nah. Aktor juga, entrepreneur juga. Wah, influencer tuh maksudnya Bang? Ngajak orang berantem, bukan mempengaruhi itu ngapain tuh? Influencer tuh ngapain sih di dalam dunia digital tuh? Influencer tuh ngapain sih? Mempromosikan. Oh, bukan mempengaruhi. Hampir sama juga seperti itu, iya. Oke, bolos gitu ya. Kalau influencer kan tukang ngajak gitu kan ya. Berat nih kalau sama profesor nih. Iya, aktor juga, entrepreneur juga. Berarti ada usaha juga ya? Iya, ada usaha. Startup. Ya bisa dibilang juga seperti, tapi usahanya macam-macam. Oh, macam-macam. Iya, ada multimedia, Oke. ada production house, ada klinik, skincare, dan lain-lain. Banyak banget ya, lengkap dari hulu ke hilir. Kalau Mas Bayu contekannya adalah CEO dan co-founder dari Top Career. Yes. What is Top Career, Mas? Jadi Top Career adalah portal untuk pengembangan karir. Jadi ini empowerment portal buat anak-anak muda di Indonesia. Empowerment portal untuk anak-anak muda. Yes. Yang dikatakan muda itu usia berapa? Kita fokusnya di 18 sampai 29 tahun. Sampai di sini perjumpaan kita karena hanya sampai 29 tahun. Sementara saya udah jauh di atas 29 tahun. 18 umur boleh Pak Prof, umur boleh tua, tapi jiwanya. Young at heart. Yes. Ya, terima kasih untuk sindirannya tetap. Nah, jadi ceritanya gini ya, sebelum kita ngobrol ya, saya mau cerita dulu nih, terutama kepada para pemirsa ini. Pemirsa tua banget ya dulu ngomongnya pemirsa ya. Sekarang apa nih? Apa sih istilahnya kalau podcast tuh? Viewers. Para viewers gini. Jadi kita tuh menyelenggarakan yang namanya Teska. Wah, apa itu Teska gitu ya? Jadi sebenarnya udah lama Teska ini, cuman sempat break kita dan kita perkenalkan lagi. Ini kalau kalangan perguruan tinggi ini pasti tahu Teska. Okay. Ya, karena Teska itu singkatan dari Telkom Smart Campus Award. Award itu kan hadiah ya, penghargaan ya. Jadi Teska ini ceritanya dulu ya waktu saya masih muda gitu ya. Masih muda Pak Prof. Ya, terima kasih. Nomor sepatu berapa? Jadi itu waktu dulu tuh kita kan dosen ya Pak ya. Kita pengen sekali kampus-kampus Indonesia tuh jadi smart kampus. Ya, kampus yang benar-benar menggunakan digital
untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari lulusannya, kualitas pengetahuannya. Nah, terus kita dulu membuat semacam award, memberikan hadiah kepada kampus-kampus yang yang memanfaatkan digital itu secara intensif di dalamnya untuk belajar mengajar gitu kan, untuk ngisi absensi dan lain sebagainya. It's a long time ago. Ternyata jawabannya sambutannya luar biasa dan kita hadirkan kembali sekarang Teska itu. Wow. Nah, gitu. Mantap, luar biasa. Kok situ tepuk tangan saya nggak belum diberitakan. belum. Tepuk tangan itu saya. Ya, luar biasa sekali. Jadi Teska itu yang terjadi. Nah sekarang semua kampus kan bilang pengen jadi kampus 4.0 karena adanya Industrial Revolution 4.0. Jadi Teska tahun 2001 ini diselenggarakan kembali dengan semangat melihat kampus mana yang sudah siap memasuki revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, di situ ada 2 lomba besar, Mas dan saudara-saudara sekalian. Apa itu? Ada yang namanya digital kreatif dan digital adoption. Jadi digital adoption itu seberapa kampus itu mengadopsi teknologi, digital kreatif itu seberapa kreatif orang-orang di dalamnya supaya jadi kayak Mas Andi dan Mas Bayu ini. Luar biasa nih. Nah, jadi dosennya juga, ya termasuk siswa mahasiswanya, komunitas kampus ya. Katanya usia sekarang kan usia pada bikin startup semua tuh. Nah, jadi Telkom ingin memberikan penghargaan bagi kampus-kampus dan juga individu-individu di dalam lingkungan kampus untuk bisa berpartisipasi di dalam Teska 2021. Mau tanya nggak? Udah boleh tepuk tangan? Belum. Mau tanya apa? Oh iya, ada yang paling penting. Kan namanya award tuh ada penilaian, dinilai. Berdasarkan apa nilainya? Nah, kita dari dulu membuat kerangka yang namanya Zen framework. Zen, Z-E sama N. Ini namanya 3 orang yang menemukan kerangkanya. Dan kebetulan 3-tiganya profesor. Wow. Saya yang tengah Eko. Nah, yang satu lagi Zainal, satu lagi Nizam. Nah, Prof Richard kok jadi Ada ekonya. Ekonya. Zainal, Eko, Nizam. Jadinya itu menjadi sebuah kerangka yang dipakai untuk menilai. Jadi ini buatan dalam negeri, Bro. Nah, boleh tepuk tangan. Bangga buatan dalam negeri. Iya, luar biasa. Nah, jadi itulah sebenarnya yang kita lakukan untuk hari ini. Nah, sekarang kita pengen mendengar dari Anda nih ya. Biar ini kan banyak mahasiswa seluruh Indonesia. Tahu nggak ada berapa kampus seluruh Indonesia? Betul sekali, 4.500 lebih ya. Ada lebih dari 4.500 kampus di Indonesia. Ya, ada jutaan mahasiswanya dan mereka semua sekarang mahasiswa millennials gitu ya. Generasi Z katanya zillennials begitu katanya. Nah, kalau saya senior milenial. Nggak mau dibilang kolonial ya. Senior milenial ya. Nah, saya mau tanya dulu nih ke siapa dulu? Yang Mas Andi dulu ya. Yes. Kita ngomong ya, namanya kreatif itu kan dimulai dari ide. Ide itu datangnya kapan sih biasanya? Katanya kalau dipikirin ide kagak keluar-keluar tuh. Tapi ide itu datangnya dari mana gitu istilahnya. Ya Mandi. Apalagi banyak banget tuh tadi perusahaannya tuh. Ada skincare dan lain sebagainya, itu idenya dari mana? Kalau biasa kata lainnya Pak Prof orang bilang mencari ilham ya. Padahal ilham tetangga. Betul, makanya ide itu nyari di mana sih? Ide itu seperti sebuah inspirasi ya. Biasa kita bisa karena kita melihat sesuatu hal atau terinspirasi atau mendengarkan. Jadi panca indera kita ini kan sebenarnya aktif semua ya, dari mata, telinga, dari keaktifan itu semua diolah sama otak. Oh, kayaknya bagus nih gitu. Nah, atau mungkin sebentar teman-teman semua ngelihat Mas Bayu punya startup juga, wah keren nih kalau jadi seperti Mas Bayu, pengen juga punya startup kayak gitu. Sebenarnya dari mana aja, bisa dari dalam diri, bisa dari luar diri kita juga. Seperti itu. Nah, Mas Bayu waktu bikin ini Top Career ini, idenya dari mana? Kalau kami berangkatnya dari isu, Prof. Oh, isu. Isu. Jadi kan metode untuk mencari ide itu beragam ya. Salah satunya kan tadi seperti mengumpulkan referensi ya tadi yang Mas Andi sampaikan. Kalau kami berangkat dari problem. Dari sejak Indonesia merdeka sampai detik ini kan angka pengangguran tetap ada. Dan cenderung naik turun ya. Nah, kita terpanggil lah dari situ. Jadi kita ngelihat, oh, angka pengangguran tinggi, apa sebabnya? Terus kemudian kita
analisa memang tidak adanya kecocokan atau match antara talent yang dihasilkan dengan kebutuhan industri, karena industri lebih cepat. Nah, dari situ. Jadi kita berangkat dari isunya dulu. Industri lebih cepat daripada penyediaannya. Iya, karena talentnya, for example mungkin di periode tahun ini aja ya, structure untuk membuat aplikasi sudah beragam gitu kan. Tapi anak-anak di kampusnya belum diajarkan. Misalnya pakai Flutter gitu kan. Nah, di kampus belum diajarkan. Nah, itu mungkin itu ada bahasa Latinnya itu. Mens sana in corpore sano. Kebutuhannya ke sana, adanya ke sono. Nah, itu nggak nyambung gitu ya. Namanya sana sama sono gitu ya. Jadi industri butuhnya ini, tapi dari kampus tersedianya seperti ini. Betul. Jadi makanya kita Anda mulai melihat ada masalah. Kita ngelihat ada peluang. Oke, gapnya gimana? Akhirnya kita mencoba untuk mendekatkan lah. Apa kebutuhan industri kita petakan menurut SKKNI, terus kita translate kepada penguatan, makanya kita bilang empowerment. Oke. Jadi ide itu karena ada sebuah peluang dan juga ada masalah. Bisa lihat masalah, bisa lihat peluang. Iya. Itu anak-anak mahasiswa saya suka nanya, di mana ya Pak kita bisa nyari masalah? Perasaan gampang banget nyari masalah. Ya. Saya bilang sama mereka gini, beli aja koran. Koran tuh kan banyak isinya isu-isu kan? Iya, masalah. Dan setiap hari kita lihat kan bisa dari situ gitu ya. Yes. Nah tapi kan itu baru ide, peluang. Kok Anda memutuskan ini jadi worth it sebagai sebuah bisnis? Kan tidak semua ide bisa dibisnisin, Mas Andi? Bisa. Oh bisa? Semua bisa, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu semua bisa dibisnisin. Contoh misalnya kita lihat ini pasti ada yang buat, berarti bisnis. Lihat gelas aja bisnis. Ada masalah bisa dijadiin bisnis, semua itu peluang ada. Sebenarnya peluang terbuka lebar, cuman keberanian aja untuk melangkah. Saya ingat sekali kata yang buat Walt Disney, tutup mulutmu dan mulailah bekerja. Udah kok nggak jawab, suruh tutup. Bukan ke profesor atau bukan. Soalnya cara saya kerja dengan membuka mulut. Jadi ya benar. Jadi Walt Disney bilang begini kan apa? If you can dream it, you can do it. Yes. Tapi ada satu yang penting apa? Wake up from the dream and work hard gitu. Bangun tidur, jangan ngimpi mulu. Maksudnya itu kan, tutup mulutmu dan mulai bekerja. Karena biasanya kita kecenderungannya Pak Prof itu manusia ya, wajar kali ya, Mas Bayu ya. Kita kadang tuh suka ngeluh, susah di luar tuh, susah di luar tuh di depan tuh. Wah nanti berat kayak gini-gini. Padahal kalau dijalanin itu ternyata lebih ringan dibandingkan dicemaskan. Jalanin aja. Ya. Salah biasa. Salah biasa. Salah wajar ya. Nah, siapa yang nggak pernah salah, Pak Prof? Kayak pacarannya diputusin biasa. Iya. Cari lagi, Prof. Semua indah pada waktunya. Asal jangan mati satu tembus 1000 aja. Ya, jadi mahasiswa tadi ada 2 dari narasumber kita, yaitu Anda bisa mendapatkan ide dari masalah dan juga bisa dari peluang. Semester 1 selesai. Semester 2. Tepuk tangan dulu dong. Semester 2. Nah, sebagai seorang influencer Mas Andi, ya. Yes. Banyak sekali ide anak-anak sekarang, aktivitas anak-anak sekarang ya. Pengen melakukan ini, pengen melakukan itu. Bahkan yang kuliah juga, antara yang kuliah sambil kerja, sambil bikin startup gitu ya. Bagaimana Anda melihat kecenderungan seperti ini? Sesuatu yang sehat perlu dipupuk atau bagaimana, Mas? Wajar sih. Oh, wajar? Wajar. Karena memang kebiasaan manusia itu kan tujuannya punya ambisi ya. Untuk mengejar sesuatu keinginan. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita masih muda, waktu saya juga Pak Prof masih kuliah. Ya, kita ini males banget. Kita loh. Kitanya ke samping ya. Kita itu kan waktu masih kuliah saya juga kerja sambil membangun mimpi pelan-pelan. Sebenarnya paling bagus itu awalnya itu dimulai dari sejak dini. Dimulai sejak dini dipupuk karena dari proses itu banyak pembelajaran. Banyak ilmu-ilmu yang dari kampus itu tidak akan teraplikasi tapi mempunyai metode-metode lain. Biasanya seperti itu. Nah, dari hal itu timbullah kecerdasan baru dalam diri kita, yaitu kecerdasan problem solving. Kecerdasan problem solving. Ya, itu. Jadi tetap semangat. Saya sangat mendukung karena memang kita harus memulai sejak dini gitu. Dan beda zaman saya dulu kalau kita mau berusaha tuh susah. Bagi kita rasanya susah. Cari uang apa. Sekarang tinggal klik karena adanya digital mereka bisa berbuat sesuatu ya. Yes. Betul, Mas? Betul banget. Kita lihat ini sesuatu yang menurut saya jadi perhatian juga ya buat buat viewers juga. Satu, anak-anak muda itu jauh lebih pintar. Kita harus akuin. Mereka
up to date dengan hal-hal yang terjadi di luar gitu ya. Dan ternyata terbukti sekarang tahun ini menurut saya tahun kemasannya untuk retail stock ya. Banyak pemain saham muda-muda lagi kuliah udah mulai investing. SMA udah mulai. Udah nanya saya kripto itu apa, investasinya gimana. SMP loh Pak Pro. SMA itu SMP udah mulai bertanya. Karena begitu. ada di grup saya tuh dia malah state-nya begini. Ya nih lagi ngejar supaya bisa dapat gainnya cukup karena mau sekolah di US. Wah, luar biasa. Itu kan berarti mereka udah punya ambisi tadi yang disampaikan kan. Zaman saya kecil ditanya kalau ambisi itu cita-citanya mau jadi apa? Jadi presiden. Kalau sekarang ambisinya itu ya, motivasinya dari dalam gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh orang selalu mengira bahwa ambisi itu adalah sesuatu hal yang negatif, tapi enggak sebenarnya. Ambisi itu perlu kita tanamkan dari apa yang kita inginkan. Kalau kita bahasa halusnya mungkin hasrat ya, desire, passion gitu. Jadi kita udah tidak bisa untuk menghentikan diri, ya kejar gitu, kejar. Selagi masih muda kejar. Dan ruang digital ini, teknologi digital ini mempermudah mereka untuk bisa mencapai yang diinginkan semenjak awal. Yes. Oke. Nah, kalau semua orang mikir begitu, menurut Anda itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? Kan saingan juga, nanti lupa belajar dan lain sebagainya. Nah, gimana tuh? Pasti ada sisinya Pak Prof, ada sisi itu. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin tanpa dunia digital, saya ingat flashback ya. Kan kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4 itu sekarang udah mau 5.0 ya. Udah mau masuk ke situ. Jadi dulu-dulu kan itu persaingan, sekarang lebih gampang ya, tapi enggak juga. Dengan terbukanya era digital ini, berarti persaingan makin ketat, makin besar. Jadi mudah masuknya, banyak masuknya, persaingannya juga makin ketat. Gitu. Disitulah kita butuh kreativitas dan inovasi. Pemirsa, para viewer, selesailah kita semester kedua nih ceritanya. Bahwa sekarang itu, tadi pertama Anda punya ide ya, kedua jangan ragu-ragu. Jalankan ide itu, digital mudah, bisa sewaktu-waktu. Dengan berakhirnya semester kedua, kita istirahat dulu, mendengarkan sedikit suara yang luar biasa dari sahabat kita. Kita beri tepuk tangan untuk yang berikut ini. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Saya namanya Nobo. Mas Nobo ya, luar biasa, suaranya merinding saya. Terima kasih, Bro. Aduh, gantian gimana tuh, keren. Jadi namanya tadi suara indah tuh dari Mas Nobo. Zaman saya dulu ada grup lagu namanya Lobo. Berarti Ya? tahu. Jadi sejaman kita, Pak. How can I tell her? Sedap. Oke, nah tadi kita udah bicara ide, kemudian digital memberikan kemungkinan untuk berkarya. Oke, sekarang kita masuk ke behavior, mindset and behavior. Nah, begitu kita membuat inovasi, ya kan? Apalagi sekarang nih ya, gara-gara pandemi, ya kan? Yang tadinya kita datang ke kampus, kampus datang ke rumah. Ke layar. Iya. Yang tadinya kita ketemu dosen, dosen yang harus datang ke kita dalam bentuk digital itu semua, ya. Saya tanya gantian ke Mas Bayu dulu. Mas Bayu, melihat itu, menurut Anda fenomena kayak ini akan terus nggak sih? Kalau menurut saya sudah pasti, Prof. Ini akan berlanjut dan menurut saya akan jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat dari yang kita duga. Dari yang kita duga. Kenapa? Indonesia tuh punya nature warganya ya. Kalau forcing sesuatu yang dalam kondisi spesial, dia akan langsung. Saya ambil contoh ketika kita dulu
lewat tol kan masih bayar manual ya, masih cash ya. Itu ketika dipaksakan, Anda nggak pakai apa namanya elektronik ini ya payment gitu ya, pakai card, nggak bisa masuk. Dan semua se-Indonesia adaptasinya paling cepat compare to Jepang, bahkan di negara-negara Eropa kan. Artinya memang ada forcing ya, jadi ada dikondisikan. Nah, yang saya lihat dari terutama generasi muda sekarang adalah mereka tuh limitasinya menurut saya justru no boundaries, udah nggak ada batasan lagi. Mereka di saat yang sama ada temannya buka mungkin social media Instagram. Untuk senang-senang buat entertainment gitu ya, buat ngelihat yang lucu-lucu gitu ya. Tapi ada banyak teman-teman adik-adik kita yang dia mengkonsumsi Instagram bukan cari itu, tapi cari quote-unquote referensi. Nah, saya sih ngelihat itu, Prof. Jadi begitu banyaknya referensi, inovasi udah pasti terdorong. Kalau menurut saya. Nah, melihat perubahan itu kan sekarang orang mulai pakai teleconference lah ya, mulai pakai gamification lah. Nah, ada yang orang menggunakan itu sebagai konsumen. Tapi ada juga yang lihat, wah, saya bisa bisnis dari sini nih. Gimana tuh Pak Andi? Pak Andi milih mana? Jadi konsumen atau jadi pebisnisnya tuh? Ini bayangin loh, sekolah tuh ada berapa ratus ribu di Republik ini. Gimana Pak Andi ngelihat itu? Ya dua-duanya memungkinkan. Pasti jadi konsumen, juga pasti kalau misalnya ada peluang dan kita bisa gitu kan, kadang-kadang kita harus mengukur diri. Mengukur diri misalnya ketika saya ingin membangun sebuah bisnis, saya harus mempelajari terlebih dahulu. Ngedrill dulu, ke dalam dulu. Lihat cuannya di mana nih titiknya nih. Jadi bisnis itu kan seperti kita membangun mesin uang, gitu, dengan sistematikanya seperti itu. Jadi ini mesin uang nanti masuknya kemana, apa yang akan orang mau pakai, kenapa bisa seperti ini ya, seperti itu sebenarnya dasarnya. Gitu. Kalau misalnya ada peluang, why not, gitu ya. Gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat ya, kayak sekarang kan model pembelajarannya, bikin soalnya kan juga beda sekarang dengan yang dulu. Cara ngawasinnya kalau mereka lagi ujian itu kan bisa banyak tuh. Ada yang gimana supaya nggak nyontek, wah dipasang kiri kanan. Gitu kan? Macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang ini bikin face recognition dilihat dari mimik ya, micro expression dilihat, wah macam-macam. Dan saya lihat banyak yang seperti itu. Saya waktu di kampus tuh masih ingat, anak semester 1 itu dulu sebelum pandemi, itu biasanya kita beli motor baru tuh. Motor baru dapat helm baru. Itu usianya cuma sebulan, habis itu hilang tuh helm. Karena helmnya bagus gitu, diambilin kakak kelas kali ya. Kemarin ada mahasiswa pinter apa? Dia taruh IoT di dalamnya. Jadi bisa dilacak. Bisa dilacak loh. Gue lagi kuliah kok handphonenya jalan-jalan katanya gitu. Tapi kemudian dia jual itu ke teman-temannya. Dan laku gitu. Jadi memberikan keren sesuatu. Iya, jadi sales yang luar biasa anak-anak sekarang itu pikirannya. Nah, ada juga yang mengatakan semua inovasi kayaknya udah habis. Diambil oleh produsen-produsen terutama dari luar Indonesia. Apa benar Pak Andi bahwa inovasi itu sekarang udah istilahnya inovasi digital itu sudah jenuh gitu, nggak bisa lagi terutama di bidang pendidikan. Gimana menurut Pak Andi? Sebenarnya hakikat ilmu itu sudah ada dari dulu. Ya, jadi manusia itu hanya mencari, gitu, mencari, menemukan, ya kan. Jadi ada sebuah proses pasti di dalamnya gitu. Kurang nyari berarti? Ya, pasti ada titik-titik yang dimana ada peluang di dalamnya. Selalu pasti ada itu. Kalau misalnya dulu dulu saya ingat sekali, saya kan lulusan IT. Teman saya itu sebenarnya waktu kuliah itu dia merencanakan sebuah aplikasi. Waktu itu masih pakai SMS Gateway. Gitu, karena belum ada secanggih sekarang kan SMS Gateway ya. Dia bikin yang seperti Gojek, Grab kayak gitu. Dia bikin cuman karena waktu itu belum didukung dan lain-lain dan dia berhenti, akhirnya dia gagal total gitu. Itu di tahun 2005, 2006. Dia udah berpikir seperti itu. Nah, kalau anak zaman sekarang pasti juga ada peluang seperti itu. Apa yang belum ada? Gitu. Kan zaman dulu kalau saya baca-baca komik atau penemuan-penemuan Tesla apa dan segala kan juga sesuatu yang belum ada sebenarnya. Betul. Tapi secara hakikat ilmu ada, tapi manusia yang belum menemukannya. Akhirnya timbullah Albert Einstein, Galileo, Andi, Bayu gitu dong. Pak Prof gitu. Nanti banyak yang ini Pak Menteri gitu juga kan gitu. Jadi akan ada muncul. Dulu pernah ngeliat
video call itu pasti sesuatu hal yang rumit ya. Iya. Tidak terbayang orang tahun 80-an telepon aja udah segede gini. Iya. Kayak batu bata gitu. Iya, Tapi tiba-tiba sekarang semakin kecil, semakin canggih, semakin ini. Jadi Luar biasa. dengan adanya peluang-peluang ini sebenarnya tidak terpaku kepada sesuatu yang sistematis A gitu. Akan berubah menjadi A aksen, A minor, A mayor dan segala macam. Akan ada lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Dulu siapa yang tertarik sama desain grafis? Nggak ada. Iya, nggak ada. Sekarang DKV, kuliner, jadi chef, wah luar biasa tuh di kampus saya itu. Tapi ada yang lucu dulu Pak Prof, saya boleh cerita lagi, masih ada waktu nggak nih? Boleh. Dulu ada teman saya nih di BEM di IT itu, Iya. jadi dia tuh maaf ya masnya dia kekurangan uang untuk sekolah atau kuliah gitu waktu itu. Jadi dia bikin virus lalu jual antivirusnya. Bisa juga seperti itu. Cerdas ya. itu kan salah satu kemajuan, tapi dalam hal yang ini Kan dalam diri ada yang baik, ada yang buruk. Sekaligus gitu ya. jadi dia bikin virus, lalu dia jual antivirusnya. Tahu nggak, saya punya ide lebih brilian Pak Bayu. Lebih gila lagi apa Gini, setelah saya teliti, ternyata banyak anak-anak S1 tuh lulusnya terlambat, betul nggak? Iya. Karena skripsi, selalu banyak terhambat di skripsinya. Oke. Dan ketika saya teliti lagi, ternyata yang menghambat tuh susah nyari dosen pembimbing. Tinggal matching ya. Kucing-kucingan sama dosen pembimbing. Saya mau bikin satu aplikasi, begitu klik langsung kelihatan dosen pembimbing di mana, jalan terdekat menuju sana bagaimana. Itu betul ya? Itu betul. Nah, itu mahasiswanya setiap kali cari bayar 5.000 ke saya. Iya dong, wajar. Nanti ke dosennya saya jual lagi aplikasi satunya. Cara menghindar dari mahasiswa. Ini 10.000 ini bro. Sama kayak tadi kan. Nah, jadi semester 3 mengatakan perilaku. Kenapa sih saya tanyakan begini? Jadi podcast ini nanti ada hubungannya dengan TESKA yang kita lakukan. Yang pertama adalah supaya teman-teman mahasiswa dan dosen sivitas akademik itu tergerak untuk berinovasi. Dan yang kedua, award tahun ini, penghargaan tahun ini, apresiasi tahun ini didasarkan pada apa yang Mas Andi dan Mas Bayu katakan terjadi apa tidak di kampus. Wow. Nah, dan kita mencarinya tahu kali ini bukan lagi pakai zaman dulu survei itu memang tetap kita lakukan. Tapi Zen kali ini menggunakan apa? Kita pakai machine learning. Kita pakai artificial intelligence ya untuk ngambil semua dari berbagai sumber yang ada. Structure maupun unstructured. Nah, jadi kita juga menggunakan teknologi untuk memberikan apresiasi. Luar biasa. Hotel itu kan ada bintang 5, bintang 4, bintang 3 nih. Ada rating sih ya. Nanti kayak gitu juga kampus-kampus di Indonesia berdasarkan TESKA ini. Nah, ada yang 5, 4, 3. Nah, silakan deg-degan kampusnya ya, dapat yang berapa ya. Tapi kalau Anda mengikuti yang disampaikan Pak Andi dan Pak Bayu, pasti bagus tuh. Dan semester 4. Nah, ini kita ada berapa ya? Sampai semester 8 dapat ada 56. Habis semester 4 ini ada tulisan ujian tengah semester. Habis ada UTS. Semester 4 nih. Tantangan paling besar waktu mewujudkan inovasi Anda dulu apa? Waktu membuat top karir atau yang lain-lain. Saya yakin bahwa sebelum ini pasti banyak yang gagal. Nah, apa sih tantangan terbesar? Ya sebenarnya yang pertama adalah acceptance ya. Jadi masyarakat Indonesia itu acceptance-nya kan levelnya berbeda-beda ya. Karena acceptance-nya sebuah produk, terutama di sebuah negara itu biasanya sangat linear dengan tingkat pendidikan kan. Merata apa tidak, referensinya cukup apa tidak gitu kan. Nah, kita challenge pertama adalah dianggap Me Too. Jadi Me Too produk. Kan sebelumnya udah ada produk A, B, C, D gitu. Ngapain gitu ngelakuin lagi. Nah, berangkat dari situ kita ngelihat ada satu pendekatan yang sekarang ini menjadi quote unquote saya bilang jadi tren ya di area di industri teknologi ya. Yaitu adalah micro vertical. Ya, contoh misalnya sekarang kita lihat banking. Ya, banking everyone using it lah, pakai ATM segala macam. Kenapa harus ngebuat bank lagi tapi digital? Kan sama servisnya. Ya kan? Jadi artinya kita ngelihat ada kecenderungan di dunia itu masuk ke vertikal, tapi servisnya yang nggak sebesar pada umumnya. Jadi ngambil mikronya, ya kan. Seperti kita streaming pakai video streaming yang
sering kita nonton lah di rumah, saya nggak Yeah. nyebut brandnya. Yeah. Nah itu kan juga sama. Yeah, Yang dia lakukan apa? Dia cuma vertical micro aja, nonton. Iya. There's nothing to do with ABCDE, tapi dalam proses vertikalnya itu digali lah. Dicari yang Dicari, kayak kecil-kecil. ada microservices kecil-kecil Microservices, gitu. ya kan. Terus recommendationnya tadi Prof cerita kan, ada Yeah. artificial intelligence, ada machine learningnya. Oh Yeah. ini senengnya film action. Yeah, Nanti yeah. like another 2 weeks kita di promoting ini ada serial baru yang action gitu kan. Yeah, Itu yeah, yang yeah. dilakukan. Jadi saya sih ngelihat kecenderungannya akan teman-teman ini akan ke situ. Nah, kita sama waktu kita start challenge-nya adalah kan itu produk, tapi kita bilang we have a very significant micro vertical. Iya. Yaitu apa? Kita fokus segmennya. Iya. Kayak nyari niche market zaman dulu juga ya. Iya. Kan sekarang kalau apa ya saya nggak ini ya Prof, tapi apa yang saya pelajari adalah startup itu kan cuma ada 4 kelompoknya kan. Iya. Pertama new market, Iya. ya kan. Existing marketnya sama, serang servisnya sama juga, Iya. beda-beda dikit lah gitu Iya, ya. iya. Ya kan. Terus kemudian baru ada ya tadi segmentation dan yang lain-lain adalah ngambil dari global. Misalnya ada satu service di global ditaruh di Indonesia misalnya diambil Iya, untuk iya. creating market baru lah. Nah, Oke. jadi saya pikir sih nggak jauh-jauh dari situ lah. Gak usah takut lah dari Nggak situ usah ya, takut. keberterimaan. Teman-teman sekalian, ini bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tulis ya di chattingannya di YouTube Anda masing-masing. Ini ada berita bagus nih. Bagi saudara yang menuliskan di kolom komentar pertanyaan yang terpilih akan dapat saldo link aja 100.000. Wih, Wah. Luar biasa sekali. Jadi kalau satu rumah ada 10 orang semua nanya dan terpilih 1 juta gitu kan. Luar biasa ya. Bisa langsung isi prabayar listrik. Kalau Mas Adi menurut Anda apa ini? Apa namanya tantangannya biasanya? Sewaktu itu kan banyak tadi tuh startup-startupnya. Terutama yang pernah gagal tuh apa sih tantangannya? Tadi kan katanya keberterimaan, acceptance-nya ya. Kalau dari Mas Andi apa? oke, sebenarnya udah terjawab semua sama Mas Bayu. Cuman kalau misalnya kita mau lihat, memposisikan diri, masalah terbesar itu adalah diri kita sendiri. Ya. Ya. Dari kita sendiri? Iya, diri kita sendiri. Itu kadang misalnya kalau ketemu dengan masalah, ketemu dengan problem, apalagi masalah keuangan, masalah birokrasi, masalah sama teman, wah partner bisnis dan lain-lain, itu kadang-kadang disitulah kita diuji. Oke. Nah makanya orang-orang sukses itu banyak orang bilang adalah orang-orang hebat, sebenarnya bukan dia hebat atau dia pintar atau dan segala macam, whatever lah kalau mereka bilang ada privilege lah apa dan segala macamnya itu terserah, itu udah lain cerita ya. Tapi sebenarnya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menangani pada saat kita bangkrut berada di bawah. Nah di situ titik poinnya, apakah kita lanjut Iya, atau tidak. menyerah. Nah sebenarnya kalau dari saya pribadi pada saat saya selalu berusaha untuk mengontrol pikiran ya. Iya, iya. Mengontrol pikiran itu penting banget dalam sebuah untuk inovasi gitu, karena semuanya bermula dari sini. Iya. Pada saat kita jatuh, pada saat kita melihat itu adalah sesuatu yang baik dan itu menjadi sebuah peluang, maka itu kita akan mendapatkan sesuatu berkah atau sesuatu yang lebih sebenarnya. Iya. Semangat itu harus terus dijaga. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah, lanjut, kita terus berinovasi, lakukan terus perubahan, lengkapi ini segala macam. Di situ tantangannya sebenarnya sama diri kita sendiri. Oke. Iya. Jadi kalau gagal gak usah ditangisi, Iya. pelajari dari situ, move on. Ya. Silahkan kalau mau nangis, misalnya lagi ditipu teman, ya teman sahabat sendiri atau seperti apa. Kalau belum pernah ditipu belum bisnis. Gitu rasanya. Ini ketahuan nih kayaknya. Kayak kita ketahuan nih karena Iya, kayaknya masih mikir kayak sialan utang gua macet di mana gitu kan. Kelihatan dari wajah mukanya gitu ya. sebenarnya berawal dari situ, bisa lahir dari situ. Sebenarnya kita semakin banyak inovasi, semakin banyak ide, kita semakin kuat. Jadi ketika kita di tempat terus tuh, sebenarnya ini peribahasa yang sangat kuno banget. Kita diasah gitu sehingga menjadi sebuah bentuk yang indah di situ, seperti sebuah berlian. Jadi posisikan diri kita sebagai punya nilai value itu, dan itu yang value itu yang kita terus asah sehingga kita bisa menjadi seseorang seperti yang kita inginkan.
kok kayaknya sebel gitu lah, masih inget dulu. Kayak katanya kegagalan tuh bagian dari keberhasilan. Iya. Wah, luar biasa sekali. Keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang kalau gagal terus? Kalau gagal terus? Kalau gagal terus, ya berarti makin yang salah. bukan makin bagus itunya nanti jadinya gitu kan. Habiskan jatah gagalmu katanya kan. Iya. Kalau saya ngomong gitu sama anak saya, dia bilang apa alasan doang kayak gitu. Bahkan banyak orang yang lari itu karena kenekatan sebenarnya. Betul. Iya. Take risk. Iya. Risk is one of the business. Yes. Itu kan intinya ada di situ. Banyak yang lahir dari situ. Ya. Wah, saya sudah dapat pertanyaan. Wah. Ya, luar biasa. Ini otomatis langsung dikirim sini. Ya, pertanyaan ini saya baca dulu ya. Oke, pertanyaannya adalah diberikan untuk dua-duanya. Mas, sebagai mahasiswa senang rasanya mencari ide baru, tetapi terkadang terkendala dengan tekanan orang sekitar. Ini kalau mahasiswa kayak ngomong bokap nyokapnya nih, bapak ibunya nih ya. Ada tekanan, ada cara lain supaya bisa tetap mewujudkan inovasi. Di tengah tekanan-tekanan dari sekitar, ya tekanan belajar, tekanan kehidupan, ya mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Siapa yang mau jawab dulu? Ya, gimana nih? Yang paling muda dulu lah. Paling muda. Jadi saya sih ngalamin ya, Prof. Saya ngalamin karena Top Karir bukan bisnis pertama saya. Saya SMA sudah punya bisnis sendiri. Saya punya jemputan waktu itu, jemputan sekolah. Memang yang buat sahabat-sahabat yang masih muda-muda nih terutama ya. Challenge pertama itu adalah yang toxic kita itu adalah orang yang nggak jauh-jauh sebenarnya. Oh gitu justru ya? Iya, yang toxic itu orang-orang yang dekat tetangga, yang benar-benar kita bisa lihat pakai mata. Itu toxicnya luar biasa. Nah, jadi harus dipilah. Oke. Jadi kita sebagai orang yang punya ilmu pengetahuan, punya budaya, punya agama gitu kan, kita bisa pilah apa yang mau kita dengar. Jadi kalau menurut kita misalnya sahabat bilang, ngapain sih buat usaha gini? Mas Andi ngapain sih buat usaha gini? Kita tinggal validate. Nah, yang bermasalah sering kali teman-teman adik-adik mahasiswa adalah mereka berinovasi tanpa fondasinya. Jadi fondasinya itu yang nggak clear. Makanya ketika di challenge orang tua tuh kan bukan ngelarang. Dia sayang kemana? Dia sayang, tapi dia butuh validasi. Kan? Ada istilahnya itu, apa devil advocate. Devil advocate. Kenapa sih kamu gini? Iya. Emang nanti dapat uangnya dari mana? Nah, justru di situ kita mempertajam. Jadi jangan dianggap sebagai pressure sebetulnya. Jadi kita harus pilih aja ya. Oke, ini pendapatnya positif, tapi bagaimana kita meletakkannya yang kita. Oke, Mas Adi, Mas Bayu, para viewer di rumah sudah masuk kurang lebih 7.326 pertanyaan. Wah. Untuk memilih yang baik, maka kita dengarkan dulu Mas Nobo akan menghibur kita lagi. Ayo Mas Nobo, tarik. Oh ya nih Prof, sebelum nyanyi nih saya mau nanya nih, ini kan tadi bicara masalah inovasi. Nah, anak-anak, orang yang seumuran saya ini kan ya kelahiran tahun-tahun 70-an ya. Kadang-kadang saya juga gaptek. Jadi untuk menyesuaikan dengan generasi sekarang itu agak susah, Dok. Prof. Jadi kira-kira kiatnya apa nih, Prof? Pertanyaan liar. Nanyanya kamu ke saya. Pak Prof, enggak, ini kan masalah sebenarnya. Betul. Ini masalah. Itu bagus. Betul. Ini masalah nih sebenarnya. Teknologi gimana caranya nih untuk? Nah, gini. Ini curhat boleh ya? Boleh. Oke. Pak Prof, silakan. Jadi, misalnya begini, di sekolah itu, Mas Nobo, ya, di sekolah itu ada yang nggak mau berubah, guru-guru yang sepuh. Betul kan ya? Yang tadi yang gaptek dibilang. Semua pada pakai telekonferensi, guru-guru yang sudah senior saya mau pensiun dan lain sebagainya, nggak mau diajarin. Padahal di rumah sama cucu mau aja cucunya yang ngajarin. Tahu apa yang terjadi? Saya punya teman, dia bikin usianya sekitar, karena dia itu masalah di teman-temannya dia bikin cara ngajarin pakai telekonferensi, tapi yang ngajarin siapa? Tahu nggak guru-guru senior pengennya yang ngajar siapa? Siapa tuh? Murid-muridnya dia dulu, yang sekarang sudah berhasil. Jadi lebih didengar. Jadi dia ngambil database sekolah itu, terus waktu di ruang guru ditanya, dia sering ngomong siapa sih? Ini guru sering bilang, waduh nih murid saya udah jadi bupati,
Wah, murid saya udah jadi pengusaha, terus dia pertemukan itu. Jadi yang ngajar adalah mantan murid ya. mantan muridnya. Wow. Jadi masalah kita itu jadi bisnis ceritanya. Jadi generasi kita nggak usah ikut-ikutan inovasi, Pak. Kita jadi investor aja. Gitu kan? Solusinya gitu ya, Prof, ya? Investor aja, gitu istilahnya. Ya kan? Keren, Karena keren, mereka. keren. Tapi ada satu, Pak. Mas Tobo sama saya ini kan seumuran nih. Enak aja katanya. Gini, anak-anak muda lebih pintar dari kita. Tetapi kita lebih dewasa, lebih arif dari mereka. Kenapa bisa kita klaim bahwa kita lebih wise dari mereka? Pengalaman. Karena kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Itu intinya. Ya, kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Oleh karena itu, Mas Tobo, alunkan suaramu. Siap. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam semangatmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga, pelangi jingga, pelangi jingga. Biasa Mas Tobo. Sebuah lagu apa? Kebiar-kebiar ya. Itu Gomblo ya. Ini gomblo kalau nggak salah. Gomblo almarhum ya. Luar biasa sekali. Tadi ada satu kata yang penting apa? Simfoni. Indonesia itu sebuah simfoni. Saya melihat juga tadi suatu bisnis itu juga simfoni. Iya. Jadi banyak saya lihat ya, begitu anak muda bikin ide, dosennya ikut campur, malah gagal idenya. Tapi ketika dosennya jadi investor, dosennya kasih support gitu ya, malah berhasil. Kenapa? Itulah simfoni menurut saya. Ada yang main gitar, ada yang main kendang, ada yang main drum gitu ya. Wah, sudah ada pertanyaan. 100.000 pertama dari berbentuk saldo link aja. Untuk siapa dia? Nanti saya bacakan belakangnya ya. Mas Andi, Mas Bayu. Wah, dicuekin gua. Kalau misalnya ide kita kayaknya bagus, tapi bingung mulainya dari mana. Itu wujud realisasinya gimana ya? Ini dari Mbak Kristi Putri. Idenya bagus tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Dari mana? Memulai dari sekarang, dari diri kita, dan jangan ditunda. Itu. Kita mulai dari situ semua. Mulai dari situ. Yang paling dekat dengan Paling diri dekat langsung jalankan sekarang. Iya, Nggak paling usah dekat. banyak dipikirkan. Iya, jangan. Segera matikan koneksi Anda dengan kami, jalankan ide Anda. Nah, itu nasihat dari beliau. Habis itu lihat apa yang terjadi dan belajar dari sana. Yes. Mas Bayu. Ya sebenarnya gini, seringkali memang ide itu yang lemah kan divalidasi ya, Prof. Oke. Nah, teknik paling sederhana menurut saya adalah write down dulu. Oh, ditulis ya? Ditulis dulu. Ya. Karena struktur otak kita tuh kan banyak yang dipikirin. Loncat-loncat. Oh, loncat-loncat gitu kan. Kemana-mana. Sampai ke sini akhirnya jadi liar. Jadi write down dulu. Oke, write it down. Nah, Oke. yang paling step di awal sama seperti digital startup Oke. atau company rintisan ya, apapun ya, nggak harus teknologi ya. Itu selalu yang pertama kan sebenarnya market validation. Oke. Itu paling basic lah. Oke. Nah, gimana caranya? Kita write down, kita buat
kalau di bisnis kan ada bisnis canvas model ya. Correct. Nah, ya kita turunin ke sana. Tapi kalau memang terlalu rumit, wah saya nggak tahu caranya. By the way di YouTube banyak ya. Tinggal dilihat, tinggal kita mau apa enggak. Tapi write down dulu ya. Idenya apa? Idenya apa? Terus Maunya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Segmennya apa? Untuk siapa? Iya. Dia mau bayar enggak? Itu Gitu dia. kan ya. Coba ditulis gitu ya. Ditulis, harus. Begitu semua udah jelas, jalanin aja. Jalanin dengan model yang kecil. Nggak Dengan usah model. terlalu gede-gede. Nah, itu Mbak Kristi Putri, tulis ide Anda, detailkan untuk siapa ide ini, manfaatnya apa, nanti gimana nge-charge uangnya. Kemudian kalau sudah tertulis lengkap, jalankan, gak usah pikir macam-macam. Butuh modal, hubungi kami bertiga. Nah, Tetap ya investor ya, Investor. Kayaknya Pak Prof ini banyak nih kayaknya sahamnya nih. Luar biasa. Nah, pertanyaan kedua untuk yang kedua wah namanya susah banget. Triazuros, bagus sekali. Triazuros. Pak, di era digitalisasi muncul yang namanya talent wars. Wow, perang talent. Lalu Star Wars itu talent wars. Luar biasa, kata-katanya saya senang dulu ya. Di mana keahlian atau SDM yang dibutuhkan kurang, tetapi lapangan pekerja di bidang tersebut terbuka. Adakah cara untuk menghadapinya? Ini saya pernah dapat sindiran ini dari industri. Katanya gini, katanya katanya Indonesia banyak meluluskan programmer. Yes. Tapi kok nyari programmer susah ya? Nah itu kayak gitu tuh. Maksudnya yang berkualitas gitu ya. Mas Adi? Ini salamin sebenarnya Pak Prof. Ya. Salamin gitu. Waktu di kantor saya, di perusahaan saya itu, misalnya kita lagi mencari orang desain atau orang IT. Oke. Gitu. Itu termasuk memang rumit. Kita udah open apa segala, banyak yang masuk gitu. Pas di tes itu memang agak nggak oke. ya agak kurang Tidak cocok. sesuai dengan ekspektasinya. Ya, misalnya seperti itu. Misalnya peluang ruang itu semakin terbuka, semakin banyak gitu. Jadi ya biasanya kalau punya karyawan. Nah ini penting, sorry, ini penting. Ini tentunya untuk kampus di Indonesia nih, ini penting. Saya mau tanya, tolong dengarkan jawaban dari pelaku industri. Iya. Menurut Anda kekurangan itu, ketidakcocokan itu masalah teknis atau non teknis? Teknis maksudnya ilmunya, skillsnya. Non teknis itu soft skill dan lain sebagainya. Menurut Anda yang mana? Kalau pertama kali penilaian kan dari sebuah perusahaan itu ada banyak penilaiannya ya. Kita akan nilai gitu. Nah dari sini tuh akan kelihatan semua nih behaviornya seperti apa. Misalnya dari segi soft skillnya ya. Kita kadang-kadang ada tipikal orang itu yang individual. Sedangkan kita mencari tipikal bukan cuma pintar aja, tapi bagaimana bekerja secara tim. Team player. Iya, team player seperti itu. Kita mencari seperti itu. Yang kedua juga sangat penting, ini vital banget gitu, masalah skill gitu. Hard skillnya tuh memang juga harus mumpuni gitu, karena tuntutan sekarang itu kan itu berat sebenarnya. Cepat, perubahan juga dan segala macamnya gitu. Jadi tidak semuanya sebenarnya, tidak semuanya. Tidak semuanya, memang dalam pelaku bisnis, ini juga mungkin sharing aja, pelaku bisnis itu nanti harus membentuk sebuah tim yang cocok gitu. Cocok gitu. Ketika nanti di internalnya kurang nih, kurang gitu, maka nanti bisa kedepannya akan berabe gitu, akan berat gitu. Tapi kalau misalnya ada kekurangan itu bisa saling menutupi sebenarnya satu sama lain. Artinya teman-teman seperti Triazuros ini kalau merasa ada yang kurang, jangan tunggu diajarin orang. Kan bisa nyari sendiri kan untuk nutupin itu kan. Banyak anak-anak gini, nunggu dikasih dosennya. Nunggu ada orang yang ngajarin. Padahal sekarang dengan ini internet seperti itu Anda bisa belajar sendiri semua. Bisa terlibat dengan orang lain kan begitu ya? Kalau Mas Bayu gimana? Ngalami juga nggak di tempat Anda? Kalau kami di Top Career kan memang kita core-nya di talents ya, Prof. Jadi memang kita managing 7 juta talents di Indonesia. 7 juta talents? Yes. Waduh, banyak banget. Saya memperkuat statementnya Mas Andi aja. Dari Jadi 260 juta gitu. 7 juta udah di kantong ini. Jadi 7 juta data itu kita punya profile atribut 160. Nah, data itu kita tabrakan dengan permintaan industri ya. Saya bisa jawab kesimpulannya yang pertama. Problem anak-anak muda Indonesia, it's not hard skill. Bukan hard skill. Mereka jago-jago. Guarantee. Anak-anak Indonesia hebat-hebat. Tapi problemnya di soft skill. Ya, di mana mereka memiliki integritas.
inisiatif. Betul. Ya kan? Inovasi tadi, teamwork. Iya. Ya, terus interpersonal skill. Iya. Yang justru ini belum terdeliver menurut saya pribadi ya. Saya lihat beberapa kurikulum di university, saya cek ininya nggak kuat. Nggak keluar ya. Nggak keluar gitu. Padahal sebenarnya core content dari seorang yang dianggap talent kalau di industri sekarang itu bukan yang super jago. Iya, betul. Ya, we already lihat ya contoh-contoh di dunia kan. Hard skill bisa dipelajari dengan Hard skill bisa mudah. dipelajari. Tapi Tapi kalau attitude tuh sulit. nggak bisa. Nah, Dari kecil itu. jadi case itu. Terus yang tadi terkait sama IT misalnya. Iya. Kita harus ngerti juga industri seperti Mas Andi, saya dan banyak industri lainnya harus mengerti bahwa ini eranya gig ekonomi. Anak-anak developer, programmer, back end developer, bahkan sistem analis, mereka lebih milih gini. Saya kerja di rumah, tidak terikat sama siapapun. Saya dapat penghasilan bisa lebih banyak, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah nyarinya di mana? Nah, itu. Iya. Padahal sekarang itu zamannya internet working. Internet working. Semua saling Semua saling terkoneksi, tapi kerjanya Nggak bisa ada di yang Bali, bisa Jogja. sendiri ya. Ya. Wah, ini ada namanya ini IT banget tuh, ada www-nya. Lenny WW. Halo Kak Arsil. Dia manggil Arsil Kak, manggil gue Pak. Kak Arsil, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kemajuan teknologi sekarang ini? Harus nyiapin apa Kak Arsil? Wah, ini nih sebenarnya Kak Arsil, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi pertanyaan sederhana, jawabannya dalam nih. Iya, sebenarnya apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi tech ini sebenarnya mental. Mental. Ya, itu mental perlu karena dengan ada sebuah pergerakan, kemajuan dan lain-lain itu bukan hanya berdampak positif tapi ada sesuatu yang negatif juga. Behavior akan berubah. Oke. Iya. Kebiasaan akan berubah, segalanya akan berubah dan itu begitu cepat. Kita lagi tidur tetap terus berjalan dan segala macam. Jadi sama tadi yang saya disampaikan sama Mas Bayu, sebenarnya kita harus pintar untuk menyaring. Oke. Menyaring karena misalnya gini, sekarang dengan era digital berita banyak. Misalnya contoh ya. Berita banyak sekali, tapi bagaimana kita memilah nih apa yang baik buat kita? Mana yang baik, mana yang relevan, mana yang bisa menguntungkan karir kita. Iya, karena sekarang misalnya di dunia media tuh sekarang banyak hal yang receh-receh gitu untuk nggak penting-penting. Iya, dan itu sebenarnya itu pengaruhnya sangat besar sekali terhadap perkembangan behavior seseorang itu besar sekali. Iya. Ada istilahnya tuh sekarang apa? Kita harus punya growth mindset. Iya, growth ya, yang open mind gitu ya. Growth mindset. Kita harus terus berkembang, mengembangkan diri gitu. Dan kita harus tahu bahwa persaingan itu semakin ketat. Persaingan semakin sulit. Jadi ada sebuah value yang harus kita bawa. Nah, kalau masalah value ini setiap orang punya nilainya masing-masing. Nilainya masing-masing. Ya. Oke. Anda menciptakan sesuatu, Anda sebagai user value-nya apa? Ya. Itu punya value-nya masing-masing. Saya seneng yang Anda katakan mental tadi. Mental yang seperti apa? Maksudnya tidak mudah menyerah atau mental yang berani mencoba atau apa nih Mas Bayu? Mental-mental yang kayak apa tuh? Kalau sekarang sih sebenarnya sudah ada teorinya ya Prof. Ya. Dan itu kan hasil risetnya cukup panjang. Ya. Kita mengenal dengan teori grit ya. Oke. Ya, Angela Duckworth kan dia menulis sebuah buku. Saya tuh sampai baca berkali-kali ya karena penasaran gitu. Nah itu mental yang bagus tuh, baca berkali-kali itu. Karena memang kan susah ya. Iya, Maksudnya kita memahaminya sulit ya. Membaca sama apa namanya? Merasakan, mengalami. Cuma membaca dengan mengerti kan beda ya. Iya. Saya baca berkali-kali pingin tahu sebenarnya apa sih grit. Nah, buat sahabat-sahabat yang masih muda-muda nih, mahasiswa-mahasiswi, coba cari bukunya baca deh. Jadi itu sudah ada research-nya udah belasan tahun dilakukan research dan ternyata terbukti memang orang-orang yang di top level mau di military, mau di government, mau di perusahaan private sector, BUMN itu yang menduduki posisi paling tinggi bukan yang the best in class, tapi mereka yang berani untuk ngambil resiko, terus berani untuk melawan arus, makanya rata-rata yang bandel-bandel kan. Which is true, ya kan? Kita lihat Mark Zuckerberg gitu ya. Yang Balelo ya, nggak ikut kelas, keluar sendiri. Karena produk yang mereka bikin juga anti mainstream. Jadi itu. Saya tuh selalu kesulitan membaca nama-nama anak sekarang gitu ini. Enlita Dode. Kak Andi, tuh Kak Andi lagi dan Kak Bayu. Oh sekarang Kak. Ada Kak
Kak Andi dan Kak Bayu, bagaimana tips membagi waktu antara pendidikan dan berkarir? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh anak-anak, orang tua, dosen, guru. Gimana cara bagi waktunya? Silakan diminum loh. Oh iya, siap. Nah, jadi kita harus paham dulu. Banyak, karena kita tuh nggak umum. Orang selalu beranggapan kalau berkarir itu bekerja. Padahal bekerja itu bagian dari berkarir. Nah, I like it. Ya. Jadi berkarir itu adalah semua effort yang kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Ada yang pingin kaya raya. Sah nggak? Sah, boleh. Ada yang pingin jadi founder dengan banyak company dan macam-macam. Nah, jadi yang ditanya sama Enlita ini adalah kita harus ngerti dulu sebenarnya belajar berpendidikan adalah bagian dari berkarir. Jadi nggak bisa dicopot. Sama kayak anak SD dulu, bermain tuh bagian dari belajar. Yes. Jadi jangan pernah membedakan antara pendidikan dan karir. Iya, karena itu sejalan. Jalan. Dalam karir ada pendidikan, dalam pendidikan ada karir. Wah, dalam banget. Gila. Mas Andi itu? Saya melengkapi aja dari Mas Bayu. Sebenarnya tidak ada istilah membagi waktu. Tidak ada istilah membagi waktu. Tidak ada. Yang ada adalah manajemen activity. Manajemen activity. Maaf Pak Prof, maaf sekali Mas Bayu dan teman-teman sahabat semua. Saya cuma sharing aja ini. Dulu waktu kuliah saya 3 universitas sekaligus. 3 universitas, luar biasa. Waktu ngambil ke situ. Ini cerita aja kan, sama akan terkait. Jadi sambil kerja pula gitu, sambil kerja. Jadi yang diatur itu mau presiden, mau Pak Prof, mau Mas Bayu semua ya. Kita semua itu sama waktunya, 24 jam, titik situ aja. Tapi ada orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya tuh sebaik mungkin. Seperti itu, memanfaatkan itu. Jadi yang saya atur itu pada saat itu adalah memanage aktivitas saya. Memanage activity. Nah, jangan biarkan waktu mengatur Anda. Memanage aktivitas. Anda yang memanage activity. Jadi tentukan yang selain goal tadi itu, tentukan prioritasnya apa yang paling penting. Apa waktu-waktu luang yang kita buang percuma. Misalnya maaf, kita kadang-kadang ngabisin waktu tuh banyak di media sosial, di handphone itu kan juga dampak tuh sebenarnya tuh. Anak-anak muda tuh main game apa dan segala, lupa tidur dan lain-lain. Padahal ketika kita sehari saya ngabisin waktu percuma itu misalnya 10 menit. Berarti sebulan ada berapa? Berapa yang ada 300 menit. Betul. Kalau dibagikan di hari 300 menit bagi 24 waduh luar biasa. Jadi kita itu membuang waktu kita berapa hari. Nah, itu pernah saya terapin juga ketika saya lagi syuting. Itu saya kadang-kadang kalau lagi break, Pak Prof, saya suka nulis dan akhirnya menjadi sebuah buku. Padahal ketika saya membawa waktu saya dengan bicara omong kosong, bicara tentang macam-macam, ternyata saya bisa memanfaatkan waktu 5 menit aja. Nah, itu yang harus dipelajari generasi muda sekarang. Kita harus pinter-pinter untuk memaintenance aktivitas kita karena singkat banget waktu ini sebenarnya. Nggak berasa ya kita udah tiba-tiba sekian. Udah sekian dihadapin sama kalau kita nggak siap, kita nggak punya nanti nilai. Nyesel belakangan. Nyesel nanti belakangan gitu. Tidak ada istilah yang namanya hidup senang, mati senang, masuk surga. Jadi teman-teman itu tadi ya, manage activities. Dulu kuliah barengan 3. Kenapa cuma 3? Nanyanya gitu deh, ngeri banget nanya. Kenapa cuma 3? Pak Prof yang nanya nih, berat nih pertanyaannya nih. Kenapa nggak 8 kita? Oke, nih sekarang ini kalau ditulis error nih, ai.is.fab. Fabulous nih. Ini apa sintak error sintak error. Dari ai.is.fab. Fabulous sekali ya. Bagi masyarakat milenial yang seringkali merasa insecure di era digital ini, apa saran yang kakak-kakak bisa berikan? Kakak, apa? Jadi merasa insecure mungkin tadi itu ya, dibombardir oleh informasi, dibombardir oleh media sosial, baru mau tidur udah ada pesan baru harus dilihat. Apakah harus kita lihat semua? Apakah semua harus kita jawab? Jadi kita ngerasa kayak dikejar-kejar sesuatu yang mestinya tadi bisa kita manage. Gimana Bapak Sayu? Kalau dari saya sih gini, ada satu prinsip sebenarnya yang sampai detik ini saya pegang ya. Kitalah yang mengontrol diri kita. Nah, anak-anak muda itu
banyak sekali ya tadi Mas Andi sempat angkat ya. Mereka tuh nggak mengontrol. Ini kan konten banyak ya, distorsinya tinggi sekali sekarang. Semua diambil hati lagi. Itu dia. Lagi lihat gini, ternyata misalnya bintang film kesukaannya dia diledekin orang, dia wah nggak bener, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya langsung emosi. Padahal pertanyaan paling simpel kan kita balikan pakai logika ya. Emang kalau kamu marah, terus si bintang filmnya hidupnya akan lebih baik kan nggak juga. Nah jadi saya mikirin tadi juga tuh. Setiap kali jawab oke, siap. Kali sekian detik jadi berapa tuh sehari kan? Gimana tuh nih? Habisin waktu banyak ya. Jadi insecure. Saya bisa memahami. Jadi contohnya gini ya. Sahabat saya WA saya. Terus saya nggak bales. Kesannya dia sombong gitu. Itu kan jadi kita jadi ngerasa gimana gitu. How do you deal with that kind of problem, Andi? Saya udah sering dapat itu kalau misalnya ada fans atau apa gitu di DM, wah nggak dibalas, sombong banget sih, gini-gini segala macamnya gitu. Jadi pentingnya sebuah persepsi kita. Jadi apa yang kita pikirkan dan apa yang datang kepada kita itu kita harus melihat sebuah persepsi yang multi. Jangan dalam satu arah aja gitu. Dengan adanya multi persepsi itu menjadikan kita lebih bijak. Menjadikan kita lebih wise, menjadikan kita lebih tahu ini yang penting buat saya, ini benar. Jadi kita tuh tidak akan ter-insecure. Misalnya dengan positive thinking aja itu sebenarnya bukan kita menolong orang lain sebenarnya, tapi menolong diri kita. Bayangin kalau misalnya kita bahas tentang energi, kita makan, cari duit, ini beli makan. Orang tua kita beli makan, jadi energi kita kebuang dengan percuma. Seperti sebenarnya dengan kita mendeklarasikan diri kita bahwa kita selalu harus menjadi orang yang positif, maka kita akan bisa mengelola diri kita. Kita bisa nggak jadi orang yang under control, terlepas jadi insecure, lihat orang yang sukses, wah bandingin lagi, ngapain? Belum lagi tekan dari orang tua. Kamu lihat anak si A itu sukses, masa kamu nggak bisa seperti dia? Waduh, belum lagi yang dosen, wah nilaimu ini lihat yang itu, wah kayak gitu tuh sebenarnya. Ini sangat complicated sebenarnya, tapi kita tidak bisa merubah orang lain. Itu titiknya. Kita tidak bisa mengubah lingkungan, kita tidak bisa menghentikan semua perkembangan zaman ini. Yang kita bisa lakukan adalah mengontrol diri kita, mengembangkan diri kita, dan memfilter semuanya sehingga kita menjadi pribadi yang sesuai seperti apa yang kita inginkan, bukan diinginkan sama orang lain. Dalam banget ya. Dalam ya. Jadi itu hatiku. Jadi insecurity itu state of mind kita doang. Is in your mind gitu. Bener, kita hanya bisa mengontrol yang ada di sekitar kita. Yang luar-luar itu nggak bisa kita kontrol. Kita bisa mengontrol pikiran kita kan. Kenapa harus insecure gitu kan ya? Kenapa harus capek mikirin Kenapa harus capek mikir-mikirin gitu kan ya? Oke, luar biasa. Sakit hati. Sakit hati. Dalam banget. Nah, ini baru lengkap namanya. Siska Vidya Anindita. Nah, ini lebih dari 100.000 nih kayaknya. Iya. Yang tadi nggak tahu mau dikirim kemana itu. Bagaimana menciptakan inovasi-inovasi agar nyata ketika kita dihadapkan pada batasan-batasan sosial. Misal, kita sebagai ibu rumah tangga yang terbatas ruang geraknya dan harus mengurus rumah dan anak. Nah, padahal kita punya potensi. Nah loh. Jadi saya ini punya potensi gitu ya, misalnya punya hobi, punya kelebihan. Tapi saya juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak itu harus melakukan hal-hal yang lain. Nah itu bagaimana kita bisa membuat inovasi itu? Wah, sebenarnya sih, saya sih ngeliat gini, nggak ada boundaries ya. Ibu rumah tangga, pensiunan, siapapun ya. Jadi sebenarnya nggak ada boundaries untuk kita melakukan inovasi ya. Saya ini real experience di mana kebetulan saya aktif di salah satu asosiasi pengusaha ya. Kita bantu para pelaku UMKM. Dan ternyata, Prof, setelah saya perhatikan rata-rata yang grow-nya luar biasa itu apa? Ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga, ya. Karena kita harus apa ya, Mbak Siska harus aware juga. Apa sih kelebihan wanita dengan pria sebenarnya ya? Kalau secara teori kan sebetulnya cognitive flexibility. Ya. Ibu kita kan dulu gendong kita, masak, ya kan? Biasa bisa aja. Dia kasih perintah ke adik kita ya nanti ini ya kamu jangan itu. Multitasking. Jadi itu sebuah gift sebenarnya. Jadi harusnya bisa dimanfaatkan. Nah, kayak ada satu teman saya, mungkin saya share sedikit, Prof. Teman saya itu karena anaknya baru bisa tidur malam,
dia mencari market justru yang di luar. Jadi ketika anaknya tidur, dia bisa doing business. Nah, itu kan sesuatu yang simple menurut saya. Anaknya bangun udah revenue. Anaknya bangun udah jadi revenue ya kan. Nah, jadi mungkin itu beberapa trik lah. Jadi nggak ada batasan sih menurut saya. Iya. Mas Andi. Pak Prof, maaf ini sebenarnya terjadi insecure lagi nih. Penekanan terhadap ibu rumah tangga. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita mau menilai pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia. Gitu. Sudah inovasi by itself itu. Iya, itu sebenarnya ada tekanan ibu rumah tangga, saya terbatas ngurus anak, ngurus ini kok dijadikan sebagai sebuah beban dan sebagai sebuah batasan gitu. Iya. Padahal itu semua adalah pekerjaan yang sangat mulia gitu. Saya melihatnya dari sisi yang tanpa orang tua yang hebat gitu, Mas Bayu kita nggak bisa laki-laki yang hebat itu kan karena ada perempuan yang hebat sebenarnya gitu. Saya ada tuh kata-kata itu. Ya, apa tuh, Pak Prof? Di balik kesuksesan seorang laki-laki, pasti banyak mantan yang menyesal. Cakep banget. Jadi itu sebenarnya itu investasi itu kan sebenarnya juga tidak hanya beragam kepada nilai secara material sebenarnya. Sebenarnya ini udah dijelasin sama Mas Bayu secara material. Saya immaterialnya. Sebenarnya investasi itu, saya ingat kata bapak saya bahwa hidup itu seperti estafet gitu. Jadi investasi itu kita lagi seorang ibu merawat anaknya dengan baik itu sebenarnya sebuah nilai investasi. That's correct. Itu yang mereka lupa. Ya, ketika Anda sudah tua, Anda tidak produktif, siapa yang akan membiayai Anda? Anda mau susah di masa tua. Nah, sedangkan bagi orang yang beragama Islam tahu bahwa apa yang kau lakukan sama anakmu akan kau lakukan sama orang tuamu. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya nggak boleh hilang. Boleh kita berkembang, boleh kita melangkah jauh, mau berlari, mau berlompat, tapi jangan lupa arah pulang kembali. Justru ibu itu yang menyirami tanaman supaya tanamannya tumbuh. Mas Nobo, biarpun jauh saya tanya, masih ingat lagu Kasih Ibu? Masih. Di belakang lagu Kasih Ibu itu ada keyboard. Ini agak ini improve sedikit. Itu ada kata-kata di tengah yang hanya memberi. Coba itu dulu Pak dari situ. Kasih ibu. Ya, tapi dari tengah, dari hanya memberi. Coba ya. Tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Seorang ibu itu hanya memberi. Dia tidak harap kembali apapun. Seperti halnya buminya mau cuek, buminya mau marah-marah, buminya mau apa, matahari tetap memberikan sesuatu. Itulah ibu. Dan dia tidak mengharapkan apapun dari anak-anaknya, dia tidak mengharapkan apapun dari orang yang dia bantu. Karena filosofi dia, saya memberi semuanya untuk anak-anak saya yang terbaik. Sebuah kasih sayang luar yang biasa. Cinta yang dalam. Waduh, ini dari teknologi lari ke kemanusiaan. Terima kasih Mas Nobo ya. Mas Nobo juga ingat lagu itu ya. Itu banyak yang kita nyanyi tapi kita taken for granted gitu ya. Padahal itu dalam sekali kan. Ya, jadi ini untuk ibu kita semua di rumah nih ya. Semua itu ada, inovasi itu ada justru karena yang pertama kali menanamkan investasinya adalah ibu kita. Gitu. Jadi ibu-ibu di rumah, Anda sudah berinovasi tanpa Anda harus berinovasi. Wah, dalam banget. Close of the day itu kayaknya. Close of the day. Loh, ini kok opening statement lagi salah. Asmi Maulana Hamdani. Tadi Kak Arsir bilang, salah satu keterampilan yang bisa muncul adalah problem solving. Bagaimana cara mengasah problem solving itu? Ya, sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk kecerdasan manusia. Kan kita kenal ada EQ sama SQ. Ya. Sebenarnya ini problem solving ini adalah kecerdasan yang keempat. Jadi disinilah dilihat manusia ketika dia melangkah. Ini sih sempat saya teliti juga ya bahwa ternyata orang tua yang menjadi ibu peri, bapak peri, yang takut anaknya untuk melakukan sesuatu, untuk takut anaknya melangkah, itu ternyata membatasi mereka. Oh, justru membatasi mereka. Iya. Nah, ketika dari kecil sejak dini, itu saya lihat dari, saya suka dunia pendidikan, saya lihat dari negara Rusia, apa dan segala macam, mereka memang diajar untuk kritis, diajar untuk
mandiri dan lain-lain itu karena untuk menciptakan problem solving ini. Problem solving ini tuh sebenarnya akan terbentuk ketika kita dibenturkan oleh masalah. Banyak masalah ya. Kita akan dibenturkan semakin banyak masalah itu, kita akan lihat ketika kita akan dibenturkan masalah langsung ada yang emosional. Wah, kenapa saya gitu? Kenapa saya Tuhan gitu? Tuhan menjawab, why not? Why me? Why not? Gitu. Why not gitu. Tapi ternyata di situ sebenarnya ada sebuah harta yang berharga. Nah, ini harta ini adalah problem solving ini, kecerdasan. Kita sedang diuji untuk menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik gitu. Jadi justru kita merasa dapat anugerah kalau dihadapkan dengan banyak masalah. Dari kecil kan ya? Mas Bayu? Kalau ini sih saya jawabannya Mas Andi sudah mengcover ya. Tapi saya lihat dari angle saya ya. Saya selalu ngelihat bahwa problem solving itu di nurture ya kalau bahasa Inggrisnya itu kita harus ngalamin, dihadapin gitu ya, bukan lari ya, harus dihadapin gitu ya. Contoh paling simple deh, sekitar 8 dari 10 teman-teman saya yang bandel-bandel zaman waktu SMA, yang 8 itu berhasil. Ya terang aja pertama kali datang ke sekolah lupa bawa buku, problem solvingnya apa? Gitu, jadi ya kan? saya ingat satu statement waktu itu, kebetulan saya ikut salah satu kelas profesor pendidikan gitu ya, pendidikan. Terus saya sempat tanya, kenapa sih kok anak-anak yang quote unquote malah yang bertingkah itu yang berhasil? Justru berhasil ya. Dia kasih teori sederhana, Bayu sebenarnya simpel menurut dia. Kalau anak-anak yang berprestasi di sekolah kampus, mereka fokus kepada sekolahnya. Jadi kejar nilainya gitu. Tapi anak-anak yang bandel, dari berangkat rumah, dia sudah bertingkah. Jadi istilahnya digebukinnya udah macam-macam. Dari situ saya, oh iya juga ya, benar juga. Akhirnya saya do small research lah di antara teman-teman saya yang saya anggap, oh ini bandel-bandel gitu ya. Dari 10 tuh 8 orang berhasil saya bilang. Makanya pendidikan di barat gitu ya, diketemuin sama masalah biarin aja. Malah ini Pak Prof, mereka tuh diajar untuk kritis gitu. Iya, kalau di sini gitu, kalau kritis itu kamu dianggap lawan ya. Padahal sebenarnya enggak. Dikutuk sini kalau kritis. Kognitif kecerdasan itu sedang dan itu manusiawi. Iya, manusiawi. Sebenarnya itu sangat luar biasa. Oke, kita ada 2 pertanyaan terakhir. Wah, 2 pertanyaan terakhir tuh artinya duitnya udah habis kita. Pertama, Rahmat Yuliardi. Bagaimana kiat-kiat ketika kita dihadapkan pada situasi stuck pada suatu ide? Stuck itu apa ya? Ada blocking, mental block gitu ya. Ya, siapa yang mau jawab? Silakan. Stuck, ada ide berhenti. Ya, ini tuh pernah saya alamin Pak Prof. Sering banget sebagai seorang kreator kan. Kreator, seorang penulis, ya. Itu sering banget ngalamin ini stuck gimana gitu. Atau mau menulis sebuah buku, stuck gimana gitu. Ternyata itu seperti ibaratnya sebuah kaset. Sebuah kaset gitu. Rusak gitu. Rusak aja. Jadi jangan dipaksakan diri gitu. Iya, saya selalu untuk memberikan jeda kepada, tapi bukan berarti leha-leha ya. Bukan bersantai, tapi memberikan jeda. Saya rusak dulu mindset saya. Kan saya fokus banget, jadinya nanti kita juga akan membebani diri kita gitu. Kita akan terfokus tapi tidak bisa mencakup inspirasi-inspirasi yang lain. Pada saat saya stuck, saya gini, saya diamkan diri saya tenangkan, saya rusak, saya mencari aktivitas yang lain. Betul sekali. Mencari take aktivitas a break ya. Take a break. Take a break ya. So easy, take a break. Terus nanti ngelihat, pada saat itu saya lagi dapat project tuh bikin sebuah logo. Bingung. Ini gimana nih bikin ini, stuck nih, nggak ada. Dari pihak klien juga, bridgingnya juga sangat simple. Saya stuck, akhirnya saya santai aja. Pak Prof tahu, saya pergi nonton. Saya pergi nonton yang filmnya Bohemian itu, saya nonton terus tiba-tiba saya lihat sebuah tulisan, langsung saya dapat ide. Ini dia. Nggak selesai, saya nonton belum, saya pulang. Pulang 2 kali ya. Kayak tadi tuh yang lainnya. Gimana cara menjalankan ide? Jalanin sekarang. Pergi dia akan dengerin kita gitu. Langsung jalanin ide. Jalanin idenya. Tulis gitu. Apa dan segala macam diramu lagi. Jadi keluar dari yang stuck itu tempat yang lain dan balik lagi. Karena itu tidak akan baik kalau kita pada saat jenuh. Ketika saya kan punya animator. Animator saya itu gambar. Dia tuh sangat mencintai tentang animasi gitu. Tentang dia mencintai tentang gambar dan lain.
Terus tiba-tiba saya sebagai seorang owner owner gitu, kita harus sangat ngerti banget tentang karyawan kita. Jadi jangan ada jeda. Saya nggak pernah, saya kayak temen aja, temen biasa. Justru dengan suasana gitu kita jarang stuck gitu. Iya, jadi biasa. Silakan diminum air Teska ini. Ini air Teska. Air khusus yang kami ciptakan untuk diminum Teska. langsung dapat award. Wah, belum saya isi nih. Luar biasa. Udah habis ya, luar biasa. Udah habis. Kalau kami dari benda cair itu benda gas mungkin ya. Kelihatan. Ini ada udara. Ada udara. Menyublim. Nah, now last but not least, saudara-saudara sekalian, dari saudara Arif Nata Negara. Mau tanya, apabila kita mendapatkan peluang, tapi secara mindset dan secara passion ternyata nggak sesuai, kita kejar apa enggak? Kalau saya tuh punya pepatah, lakukan yang Anda sukai dan kuasai gitu ya. Iya. Kalau ada peluang tapi kita nggak suka ya. Iya. Ya gimana, ngapain juga ya, nggak terpaksa jadinya gitu ya. Gimana bro? Kalau saya selalu ngeliat gini, tergantung di periode kehidupan kita yang mana sih, Prof. Jujur aja ya. Yeah. Kata-kata passion ini menurut saya menjebak untuk generasi muda kita. Yeah. Jadi for example, ini banyak terjadi sama mitra perusahaan kita. Kita ada 93.000 perusahaan yang tergabung di platform saya. Itu selalu gini. Ini anaknya resign. Kerja baru 2 bulan. Yeah. Terus kita pastikan exit interview ya. Yeah. Kita tanya, kenapa kamu resign? Kerjanya nggak sesuai passion. Jadi, nah buat yang muda-muda sebenarnya adalah passion, kita harus tahu passion kita apa. Tapi journey to complete the passion, kita tuh butuh experience. Harus coba. Nggak sesuai passion, coba dulu. Nanti juga kalau ngerasain uangnya suka ya. Itu mungkin maksudnya expectation kali ya, bukan passion. Dia berulang gitu ya. Iya, kalau expectation misalnya berharap saya jualan gelas, untungnya 100%, tapi ternyata 5% ya udah itu. Padahal mungkin dia nggak senang sama bosnya aja. Yang disalahin passion ya. Passion yang disalahin. Padahal bosnya nggak cocok. Bosnya nggak cocok Gitu. Itu jadi alasan doang gitu. Iya, excuse. Tapi itu hasil survei kami di platform itu 80%. Iya. Teman-teman yang resign under 6 months, alasannya tuh reasonnya adalah passion, nggak sesuai passion. Iya. Dan selalu terjebak sama pertanyaan kedua. Iya. Oke, kalau gitu passion kamu apa? Bingung. Ini. Passionnya sambil tidur uang dateng. Kalau itu bukan passion namanya. Main kripto aja lah kalau itu. Oh, tidak kerasa ya, kita sudah hampir 1,5 jam. Wow. Kita berdiskusi ngalor ngidul ya, mulai dari urusan teknologi, humaniora, ilmu pengetahuan sosial, dan musik juga tadi itu. Luar biasa. Gitu ya. Jadi ya itulah Indonesia, sebuah simfoni ya. Dan teman-teman sekalian, terutama kampus-kampus ya, kampus-kampus di seluruh Indonesia. Jadi jangan kaget nanti kalau belakangan ini banyak mendengar istilah Teska. Karena mulai hari ini kampus-kampus mulai sibuk untuk ada mengisi sejumlah kuesioner. Ada juga yang kuesionernya nggak diisi tapi di crawling oleh mesin. Karena kami sedang memulai melakukan pemeringkatan untuk Anda semua. Bukan untuk melihat mana yang bagus, mana yang tidak. Tetapi semua itu kayak kita general check up. Ya, di mana posisi kita, apa yang bisa kita lakukan agar kampus-kampus Indonesia itu menjadi kampus-kampus kebanggaan kita semua. Dan bagi Anda yang ingin punya inovasi, ini ada lombanya. Wah, seru nih. Jangan lupa didaftarkan ke https teska.id. Teska.id ya, ada di layar Anda ya. Nah, itu daftarkan inovasi digitalmu di sana ya, dan nanti who knows Anda bisa menjadi yang terbaik dan bisa menjadi good practices di Indonesia. Sebelum kita menutup dan mendengar suara terindah lagi dari Mas Nobo, mari saya ingin Anda bisa menyampaikan closing statement dalam bentuk tips and trick agar anak-anak sekarang, mahasiswa, anak muda, remaja Indonesia
tidak takut melakukan atau memiliki ide dan menjalankan ide itu. A simple statement, simple word. Saya beri waktu 3 detik. Waktunya habis ya. Siapapun duluan, waktunya udah habis. Ya silakan Mas Andi. Langsung ya sampaikan kepada generasi muda di Indonesia. Jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Luar biasa. Kalau dari saya, inovasi itu bergantung sama referensi. Jadi buat sahabat-sahabat, telan aja referensi sebanyak-banyaknya. Karena nanti inovasi akan tumbuh dengan sendirinya. Inovasi akan tumbuh dengan sendirinya. Para viewers tercinta, sebelum saya, Eko Indrajit, menutup podcast yang hari ini sudah kita lakukan, nanti ada sambungannya yang kedua. Berikan 2 thumbs up-nya supaya saya dipanggil lagi jadi pembawa acara. Kalau enggak yang duduk di sini bisa orang lain kayaknya ya. Mas Andi, Mas Bayu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan saya tutup dengan sebuah hal yang penting ya. Ini dari salah satu bapak bangsa kita. Gantungkanlah cita-cita Anda setinggi langit. Karena walaupun Anda gagal, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Wah, oke. Wujudkan ide digital Anda. Kami tunggu di Teska 2021. Sampai jumpa. Tetap Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Padamu negeri kami